A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada kita sampai pada pagi ini. Karunia keimanan yang mendorong kita ya mempunyai semangat ya yang kuat untuk condong kepada kebaikan. Karunia rahmat yang memudahkan ya menjadikan kita nyaman dalam setiap aktivitas kebaikan, walaupun di bulan Ramadan ini banyak hal yang harus kita lakukan, mulai dari puasa, kemudian taraweh, harus menyiapkan sahur, buka ya, dan kemudian menambah aktivitas zikir kita. Namun alhamdulillah rahmat yang diturunkan atas orang-orang yang puasa dan kepada bumi sangat menjadikan, sangat berarti bagi kita untuk menjadikan kita tetap nyaman, senang, bersemangat dalam berbagai kebaikan. Ibu-ibu rahimakumullah, kemarin kita telah berbincang tentang cinta, ya, cinta yang akan kita tumbuh kembangkan, terkhusus di bulan Ramadan ini. Ada yang seseorang yang kemudian menyatakan ternyata memang hanya cinta Allah lah yang tidak bertepi. Saya kepingin mencintai Allah ya, agar kita merasa bombong, tidak tertipu, kemudian mendapatkan bagian pemeliharaan dan penjagaan yang kuat. Maka kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita tentang cinta. Nah, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita luruskan ya, tentang bagaimana kita bersikap dalam cinta. Ada seorang ulama menyampaikan sebuah kata hikmah ya. Laisa sa'nu antuhibbu walakinna sa'na antuhabba ya. Laisa sa'nu antuhibbu walakinna sa'na antuhabba ya. Yang terpenting bukan engkau mencintainya, namun bagaimana ya kita itu bisa dicintainya ya. Nah, konsep itu memang harus kita pegang dengan baik ya. Kadang-kadang banyak orang yang menyatakan cinta, merasa sudah mengungkapkan kecintaannya ya, tetapi kemudian dia sangat kecewa ketika tidak mendapatkan sambutan. Ternyata itu salah. Kalau seseorang akan mencintai, itu bukan berpikir bagaimana saya mencintainya, tapi pastikan ya bahwa apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita berikan ya, itu menjadikan kita dicintai ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita bincang-bincang tentang itu. Ya, sekali lagi, yang terpenting bukan engkau mencintai, namun bagaimana engkau bisa dicintai oleh Allah. Ya, itu menjadi bagian yang penting ya, agar
kita itu tidak kecewa ya, atau orang itu sendiri-sendiri ya dalam mengungkapkan cinta. Tanda-tanda Allah mencintai hambanya ya, itu saya tuliskan karena kalau kita itu memang memastikan bahwa kita itu dicintai oleh Allah, kita harus tahu ya tentang tanda-tanda ya, tanda-tanda bahwa Allah mencintai hambanya. Yang pertama, diberikan perlindungan terhadap dunia ya. Sudah sering kita sampaikan bahwa Allah menciptakan dunia itu agar difungsikan ya. Jangan sampai ya ketika kemudian kita diberikan ujian dunia yang seluas samudra, kemudian kita membawa bahtera, ya masih ingat kita membawa bahtera, dipersilahkan kita mengambil apa saja yang ada di dunia yang kemudian berfungsi untuk menguatkan bahtera, bukan kemudian memberatkan dan memecah bahtera. Nah, untuk itu satu hal yang pertama kali ya orang itu dicintai oleh Allah ya, akan diberikan perhatian oleh Allah manakala tadi dia memang dilindungi dari dunia. Apa maksud dilindungi dari dunia itu? Yang pertama dijaga ya, atau dijauhkan dari kesenangan dunia ya, tipu daya syahwat yang melenakan. Nah, untuk itu ibu-ibu rahimakumullah, nah, ketika kemudian kita menyadari, sejak awal kita menyadari bahwa dunia diciptakan ya, dunia dengan segala macam bentuk itu diciptakan, minimal ya hal yang harus kita perhatikan adalah mengambil dengan fungsi-fungsi ya untuk menguatkan perjalanan kehidupan kita kepada Allah. Nah, untuk itu karena kemudian orang memahami dia tidak akan semua hal diambil ya, semua hal diambil. Nah, misalnya kita itu kan ada orang, misalnya ada kalimat pengen hidup itu kecil dimanja, besar kaya raya, mati masuk surga. Nah, itu tidak masuk kriteria ya. Karena memang bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak. Bahwa hal-hal yang akan dipakai setan menghalangi ya kebaikan-kebaikan itu memang bentuk yang paling besar adalah dunia ya, dunia. Nah, untuk itu kita disuruh melatih syahwat ya, keinginan kita kepada dunia untuk ditata. Untuk itulah maka setiap tahun sekali Allah hadirkan Ramadan ya, agar manusia itu punya ketajaman di dalam memilih. Bahkan di Ramadan itu kita sampai disuruh meninggalkan hal-hal yang sebenarnya boleh tapi tidak mempunyai nilai yang besar ya. Nah, sampai upaya-upaya itu ya tadi sebenarnya manusia itu ya dijauhkan. Misalnya seperti Ramadan. Ramadan kita dipersilakan, bahkan para sahabat itu kalau Ramadan itu libur ya, mereka menghentikan seluruh aktivitas dunia termasuk aktivitas perdagangan mereka ya. Mereka berkonsentrasi ya untuk menajamkan jiwanya. Nah, kalau kemudian tadi kita itu kadang-kadang ya puasa tapi konsentrasinya menyambut lebaran gitu ya. Sehingga kita berusaha bekerja mencari omset sebanyak-banyaknya. Nah, yang kemudian ketinggalan justru kebaikan-kebaikan yang harus dia lakukan ya. Artinya ada juga yang kita itu disuruh menikmati waktu-waktu Ramadan. Ketika ada orang marah pun kita suruh mengatakan ana soimun, saya lagi puasa, saya lagi menata diri. Nah, tapi ada orang yang di bulan Ramadan itu justru membunuh waktu. Dan itu besarnya dalam kehidupan juga begitu. Dia kepengen hidup itu yang penting bisa menghabiskan waktunya. Ya, maka sepanjang Ramadan ya, dari mulai dia setelah subuh ya, kemudian dia sholat, kemudian menonton TV atau mendengarkan musik sampai kemudian terdengar adzan zuhur, kemudian sholat, melakukan lagi, maksud dia agar tidak terasa kalau puasa ya. Nah, itu terlena. Padahal kita tuh disuruh merasakan betul bagian Ramadan itu memang bagian puasa.
bagaimana kita itu melatih cara penahanan diri kita, ya. Maka banyak hal yang kemudian akan menjadikan kita itu terbelok atau dirugikan, ya, dalam proses kehidupan kita. Nah, makanya artinya ketika seseorang itu berusaha, ya, berusaha pada mengurangi atau menghindari atau menjauhkan diri dari hal-hal yang melenakan, ya. Kemudian Allah ijabah, ya, Allah kemudian mencintainya, maka Allah kemudian berikan dia kemudahan. Misalnya begini, dijauhkan dari hal yang melenakan itu, ya tadi misalnya ada orang itu ya punya TV, ya tapi dia kemudian melihat hal-hal yang sekedar untuk memberikan informasi, ya, memberikan semangat, gitu ya, agar kita bisa merasakan hal-hal yang menjadikan kehidupan itu bisa dinikmati, ya. Ada juga ketika kemudian kita itu melalui, ya, proses kehidupan itu, kita merasa aku tuh melihat teman-temanku tuh hampir setiap hari, ya, pergi, ya, kuliner lah, kemudian shopping lah, kemudian jalan-jalan, piknik lah, dan lain sebagainya, karena memang semua foto yang melenakan, ya, membuat orang itu kemudian merasa tidak nyaman tuh dipasang pada seluruh media, ada di Facebook, ada di Instagram, dan lain sebagainya, begitu, ya. Nah, sebenarnya itu yang harus kita pahami. Ketika kemudian Allah itu ternyata menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, maka kita harus merasa bersyukur, oh ternyata amalan-amalan yang sudah kita lakukan itu sudah mendapatkan sambutan dari Allah, ya. Ketika kita berusaha mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah, dengan zikir, dengan berbuat baik, ya, jangan kemudian mengatakan, lah kalau kita itu tidak bisa senang-senang, tidak bisa kemana-mana, berarti hidup itu hanya ngaji saja. Tentu saja tidak, ya. Kita disuruh banyak melakukan kebaikan, ya, bermuamalah, ya. Bahkan nilainya itu sangat tinggi. Bagaimana orang bermuamalah, bagaimana orang berkunjung, ya, agar mendapatkan hikmah. Maka kemudian sampai saking tingginya nilai yang akan Allah berikan kepada silaturahim, itu setan berusaha mengacaukan cara pandang manusia dari silaturahim disamakan dengan dolan. Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Nah, orang bersilaturahim itu karena itu perintah, maka dia akan fokus pada hal yang akan dia dapat, ya. Silaturahim, ya, itu memanjangkan umur. Tentu saja tidak akan 1000 tahun lagi. Maksudnya memanjangkan waktu, ya, agar kita itu semakin banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk kebaikan. Kenapa? Karena dalam silaturahim itu kita memang mencari orang-orang yang bisa memberikan hikmah, suasana-suasana yang bisa memberikan hikmah, bahkan kemudian menambah kita modal, ya. Maka taruhlah kita kepada majelis, ya, bermajelis itu sesuatu yang akan kita bawa pulang itu adalah rahmat, ya, yang kadang-kadang tidak bisa kita gapai, ya, sendiri dengan banyak, ya, gitu. Kemudian kita mendapatkan rezeki yang tidak diduga. Maka perbedaannya dengan dolan, karena banyak orang mengatakan, ya kalau begitu dolan kita itu kita niatkan untuk silaturahim. Kenapa berbeda? Ya karena dampaknya. Ketika kemudian kita dolan dan terlena, ya, maka banyak amalan yang tertinggal. Mosok sih kita itu di resto misalnya begitu, sambil nunggu, kan masakannya lama, sambil nunggu kemudian kita istighfar 1000 kali gitu. Ternyata tidak. Kenapa? Suasananya tidak mendukung. Taruhlah kita itu teman-teman pada ngobrol, pada ghibah dan sebagainya, aku mau istighfar, kemudian bisa tidak bisa, suasananya tidak mendukung, ya. Nah, untuk itu maka tadi kemudian kita pulang banyak kewajiban-kewajiban yang tertunda, kader, bahkan tidak bisa dilaksanakan. Belum lagi suasana-suasana yang kemudian menghimpit kita. Nah, itu tadi perbedaan, sama-sama pergi, maka dia tidak mendapatkan bagian-bagian yang oleh Allah dijagakan. Nah, jadi hati-hati. Kalau kemudian kita itu dijauhkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang memang tidak mendukung kebaikan-kebaikan kita, jangan kecewa. Karena itu tanda-tanda bahwa Allah sudah mulai mencintaimu.
Kemudian yang kedua, dijaga dari penyakit-penyakit yang muncul karena cinta dunia. Jadi yang pertama itu akan terlihat di sini. Kalau kita itu ya, soalnya ini tuh memang apa ya? Itu memang berat. Suatu ketika saya itu ditanya seorang ibu, Bu Diah, kalau menurut Bu Diah kita ke nyanyi-nyanyi di itu namanya apa? Nyanyi-nyanyi kita ke ke tempat klub ya, kemudian kita bernyanyi bersama-sama, bergembira bersama ya. Itu boleh tidak ya. Malam hari mereka katakan kalau saya itu kalau sudah butek, rasanya lungkrah, tidak bisa berpikir ya, kemudian saya bersama teman-teman ya itu ke sana. Saya bilang ya pokoknya segala aktivitas itu pastikan menambah keimanan kita. Ibu itu mengatakan, iya saya ketika pergi dengan teman-teman ya itu menambah keimanan saya, katanya gitu. Nah kalau memang hanya sekedar pergi nyanyi-nyanyi seneng-seneng menambah keimanan, saya bilang saya boleh dong diampiri, ya kan? Ya karena itu sesuatu yang tidak mungkin ya, sesuatu yang tidak mungkin. Sampai kemudian kita itu tadi seolah-olah kita hidup kembali, seolah-olah kemudian kita mendapatkan kebahagiaan. Nah itu bahasa lisan saja, bahasa lisan bagaimana seseorang itu kepingin melegitimasi bahwa kenikmatan dunia lah yang sesungguhnya membawa saya pada kebahagiaan yang besar. Namun bukan itu yang menjadi syarat Allah akan mencintai seseorang. Ya, nah tadi kalau kemudian kita itu tadi sangat, bahkan ketika tidak jalan-jalan ya, maka COVID itu ya, kalau jelas itu kena COVID itu malah diuntungkan. Kenapa? Karena dia banyak berdoa, mendapatkan doa orang banyak ya, banyak beristighfar, berupaya menjaga diri, menjaga makan, menjaga kesehatan. Yang tidak kena itu merasa dia terhimpit dunia. Tidak bisa pergi, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa belanja, tidak bisa macam-macam. Ya. Nah, itu tadi menjadi bagian, padahal Allah berikan COVID tadi untuk menyadarkan kita kembali bahwa ternyata manusia itu kemampuannya sangat terbatas. Sudah sering kita sampaikan ya. Bahkan ketika seseorang nggak bisa menikmati perjalanan ya, ketika kemudian dia diserang oleh virus yang kecil itu, entah dia orang biasa, entah dia bintang film, dia seorang dokter, bahkan dokter yang memimpin tim COVID pun ternyata ketika Allah berkehendak mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, maka tadi ketika kemudian dunia itu sudah menjadi bayangannya ya. Bahwa dia harus ya bisa menikmati. Bahkan ada seorang yang mengatakan, Bu Diah kalau kepingin kuliner ya, Bu Diah telepon saya. Di Semarang itu ada resto berdiri baru, pasti saya sudah sampai ke sana. Gitu. Saya bilang, buat apa ya? Artinya apa sih yang menjadikan kita tuh harus memburu gitu? Ya itu sah-sah saja, orang masing-masing. Alhamdulillah saya merasa biasa-biasa saja ketika Allah itu memberikan kepada saya rezeki yang banyak orang yang kirim pun kemudian kita harus menyalurkan kepada orang-orang yang kira-kira ya memang tidak bisa menikmati ya keterbatasan yang mereka miliki gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Kenapa Allah jauhkan dari kenikmatan yang banyak? Kalau memang orang itu mau baik, memang dia harus memutus kenikmatan yang melalaikan. Ya. Bayangkan, ada orang nabung sedikit demi sedikit, mau apa? Pergi ke Korea. Kenapa? Karena segrupnya sudah pergi ke sana semua. Ya, maksud saya tidak pergi, ya dan lain sebagainya. Padahal nggak ada hubungannya dengan kebaikan yang banyak. Bahkan tidak pernah terpikir. Ya. Orang logikanya itu kebalik. Ketika umroh itu harganya sekarang mahal 38, 50, bahkan sebulan di sana 75 dan sebagainya, orang mengatakan ya, wah nek aku
mending aja dipakai apa untuk beli mobil, beli ini ya, untuk piknik ke seluruh dunia dan lain sebagainya. Ya, mereka mengatakan apa kemudian bisa umat Islam itu pergi umroh, pergi haji kalau hanya segitu? Faktanya bisa, faktanya yang berangkat banyak. Kenapa? Allah menjaga orang-orang yang berkonsentrasi pada Allah. Bahkan mereka tidak berusaha menahan diri ya dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Apa dipikir orang itu misalnya, wah kurang piknik, tidak pernah piknik karena tidak suka ya, orangnya ekstrem. Bukan semua orang kepengen. Hadiah yang Allah berikan kepada seseorang untuk menjadi istimewa, untuk menjadi ajaib karena dia mampu menahan ya kenikmatan yang melalaikan ya. Maka ketika kemudian itu bisa dilakukan, Allah akan jaga dia ya dari penyakit-penyakit dunia. Apa penyakit dunia? Orang yang cinta pada dunia itu akan muncul 3 penyakit yang sangat membebani hidupnya. 1, tidak pernah bisa lapang dada. Padahal titik 0 dalam kehidupan itu lapang dada. Nolnya ini lapang dada. Kalau orang itu bisa berlapang dada, maka sekecil apapun yang dilakukan itu positif. Tapi kalau orang itu belum berlapang dada, ya sebanyak apapun yang dia lakukan masih negatif. Nah, dan setan itu kenapa menjadikan orang cinta pada dunia, menjadikan orang cinta sekali pada kenikmatan, ya? Karena agar orang tidak bisa lapang dada. Ini titik 0 loh. Tidak lapang dada. Kalau sudah tidak bisa lapang dada, tidak menerima segala ketetapan yang Allah berikan kepadanya, maka akan timbul iri. Ya. Tidak suka kepada karunia yang diberikan pada orang lain. Ya, semua. Hal yang besar sampai yang kecil, ya, sampai yang kecil, ya. Entah itu perkara rumah, perkara jabatan, perkara sandal yang kecil, ya, itu juga jadi masalah. Ya, karena orang yang iri itu orang yang tidak suka pada karunia yang diberikan pada orang lain. Padahal orang hidup selain dirinya itu banyak sekali, bagaimana hidupnya tidak tertekan, ya kan? Nah, kemudian menimbulkan dengki. Dengki itu sebuah ketidaksukaan kepada orang lain yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan memfitnah, mengolok-olok, ngerasani sana sini, itu sudah dengki ya. Kalau sudah bentuknya adalah aktivitas-aktivitas yang merugikan, ya, itu sudah kelasnya menjadi dengki. Nah, kalau sudah begini ya, itu akan sulit sekali ya bagi kita untuk sering saya kasih contoh ya. Orang zaman dulu. Ada anak-anak sekarang pinter-pinter ya, pinter bahasa Inggris ya, pinter membaca Quran, pinter hafalan. Maka mereka mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, subhanallah, anak-anak sekarang itu kecil-kecil sudah pada pinter. Begitu. Bahagia dia melihat banyak hal yang kemudian bisa menambah maraknya kebaikan di bumi. Namun orang-orang yang iri itu ya, ketika melihat anak pinter, mereka katakan, ya iyalah pinter. Orang kemudian dileskan sana sini, coba aku tuh punya duit bisa ngeleskan anak saya jadi pinter juga gitu. Banyak masalah. Ketika ada orang pakai baju baru pun, maka dia tanya, beli di mana? Belinya kredit apa cash gitu ya. Apa hubungannya? Namun yang namanya orang kiri itu semua jadi masalah. Untuk itulah maka setan itu memegang erat dunia dan segala kenikmatannya. Bahkan ya salah satu di surat An-Naml itu dikatakan salah satu ciri orang yang tidak yakin ya kepada akhirat ya, itu mereka dibuat oleh Allah sangat kagum ya pada hal-hal yang tidak benar. Ya, kenapa? Karena memang setan itu menghiasi hal-hal yang tidak benar itu sedemikian rupa, seolah-olah sesuatu yang hebat, ya, sesuatu yang hebat. Nah, jadi itu cinta dunia. Nah, kemudian yang kedua, diberikan pemeliharaan yang baik oleh Allah.
Ya. Orang yang dicintai oleh Allah, ya salah satu tandanya karena dia sudah menjaga diri, terutama menjaga diri dari dunia, yaitu dengan mengambil dunia sesuai dengan fungsinya. Ya, sesuai dengan fungsinya. Kalau tidak ada fungsinya, ya tidak perlu diambil, karena itu akan memberatkan, ya, menjadikan kecintaan kita pada dunia akan bertambah, ya, kalau setan akan menggulungnya. Nah, diberikan pemeliharaan yang baik. Ya. Yang pertama, difahamkan dengan din, agama. Difahamkan dengan din, agama. Mudah, ya, mudah bagi mereka. Orang yang tidak terikat dunia itu, ya, misalnya kita disuruh menutup aurat. Oh iya, ditutup aurat. Ya. Kemudian diperintahkan bagi kita untuk banyak berzikir. Ya. Ramadan itu memberikan contoh kepada kita. Allah memberitahu kita bahwa ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan untuk menjadikan modal dalam kehidupan agar menjadi mudah, lapang, dan berkah. Ya. Yang pertama tentu saja ibadah, perintah-perintah kepada sholat, kepada puasa, dan sebagainya. Kemudian dzikir, ternyata wirid, ya, kita baca Quran, kita wirid, kita doa, ya. Itu menjadi sangat penting karena apa? Itu semua orang bisa melakukannya. Ya. Kemudian berbuat baik. Nah, berbuat baik dalam konteks Ramadan itu digembirakan seseorang itu dengan sedekah, ya, menyenangkan orang dan lain sebagainya. Karena memang itu benar-benar Allah itu kepengen sampaikan kepada kita, ya, bahwa hidup itu mudah. Ya, kalau bahasa Gus Baha, ikhlas itu sangat gampang. Ya, sami'na watokna mastatoktum. Ya, dengarkan perintah, taat, kerjakan sebisamu. Ya. Bagaimana orang mengatakan kenapa saya itu tidak mau serius, karena menurut saya ikhlas itu sulit, ya, rumit, ya, gitu. Nah, Allah fahamkan karena tadi yang pertama itu memang kita memahami tentang bagaimana kita menempatkan dunia. Itu sangat penting. Karena kalau kemudian itu tidak difahami, itu juga akan merumitkan pemahaman kita tentang din, tentang aturan Allah. Ada orang dulu, saya contohnya, ada seorang ibu itu ya baik. Ibu itu ketika pengajian tersinggung sekali, ya, ketika dikatakan bahwa makan minum harus tangan kanan. Ya, maka kemudian dia tunjuk jari. Menurut ustadzah bagaimana? Saya itu sudah haji lebih dari 1 kali. Saya juga wakaf untuk pembangunan masjid dan sekolah. Saya juga sholat malam setiap hari, ya, karena sudah tidak menstruasi. Lalu saya makan tangan kiri. Apakah saya bisa masuk neraka? Gitu. Itu pertanyaan orang yang baik, rumit amat, ya, rumit amat. Jawabannya jelas, ya, enggak tahu kita, ya kan? Nah, tetapi perlu diketahui bahwa mempertanyakan perintah, ya, itu menjadi bagian yang berat. Ya. Kan sederhana saja. Makan tangan kanan, oh ya, makan tangan kanan, selesai. Ya. Namun karena ego dunianya yang banyak, merasa dipermalukan karena dia orang yang sudah banyak berbuat, kemudian diingatkan perkara tangan kanan, itu gampang. Dan Allah itu memberikan perhatian kepada kita sedemikian rupa. Bayangkan, kalau kemudian yang namanya bicara pengajian, ya, itu di pengajian itu masih hampir 70% makan minum tangan kanan. Maka saya itu lebih suka pengajian itu enggak pakai makanan, ya. Saya enggak enak kalau harus mengingatkan gitu, ya. Ingatkan makan tangan kiri dan sebagainya, ya. Kita kasih kotak biar makan di ini. Walaupun ya tadi karena bagian-bagian ternyata banyak orang yang belum siap, ya, belum siap untuk diingatkan dalam kebaikan, gitu, ya. Jadi dipahamkan din, ya, dipahamkan din. Banyak sekali orang yang sederhana saja kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah dan dia sukses hidupnya dibuat oleh Allah mudah dan lapang serta mendapatkan keberkahan. Ya. Kemudian yang kedua, dicondongkan jiwanya kepada kebaikan, dicondongkan jiwanya kepada kebaikan. Nah, sekali lagi, ketika seseorang mampu mengalihkan perhatian dunianya, mengambil dunia pada hal yang difungsikan, maka itu mempercepat proses dicondongkanlah jiwa pada kebaikan.
kecondongan, ya, kebaikan, ya, itu dimulai dari bagaimana kita itu terlihat bisa memanfaatkan waktu. Apalagi ini Ramadan. Ya, Ramadan itu Allah sudah memasukkan rahmat ke dalam jiwa kita. Tinggal bagaimana kita melatih fisik kita, ya, untuk suka, sedikit memaksa fisik kita untuk kemudian menambah amal-amal, ya, sehingga kemudian menguntungkan kehidupan kita, Ya. Nah, ketika kemudian kita itu Ramadan saja, ya, kita tidak mampu tidur gelundang, tidak ada ide sama sekali untuk memberikan kebaikan-kebaikan yang ada. Bahkan kalau bangun tanya sudah jam berapa, oh masih lama tidur lagi dan lain sebagainya. Itu artinya memang kecondongan kepada kebaikannya kurang, ya. Maka banyak sekali juga orang yang berpuasa setiap hari mempersiapkan lebaran, ya. Bagaimana mencari kerudung, bagaimana cari baju, bagaimana cari sandal dan lain sebagainya. Tanpa kemudian memikirkan menambah amalan-amalan yang harusnya bisa kita lakukan, ya. Nah, taruhlah di dalam Ramadan tadi rahman, kemudian Allah turunkan maghfirah, ya. Salah satu yang menghadang, yang menghalangi aktivitas kebaikan kita, kecondongan kita kepada kebaikan, itu adalah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita. Nah, untuk itu ada seorang ulama menyatakan, ya Syekh, kapan atau berapa kali, ya, pengalaman Syekh dalam beristighfar? Maka saya itu menyatakan dengan kalimat yang jelas. Ketika jiwa saya itu merasa berat untuk berbuat baik, apapun itu, maka saya langsung beristighfar. Karena saya tahu yang menghalang, ya, memberatkan jiwa itu adalah kesalahan dan dosa yang banyak tidak saya ketahui. Kita melakukannya baik sengaja dengan tidak lupa dan lain sebagainya. Maka kemudian saya langsung beristighfar. Ya. Sampai berapa? Sampai jiwa saya ringan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dihadapkan kepada saya. Kata saya itu, kadang saya beristighfar 100 kali, kemudian sudah terangkat jiwa saya, maka saya segera kemudian melakukan kebaikan. Kadang 200, 300, bahkan kadang 1000. Ya, 1000. Ya karena kekecewaan yang berat, karena merasa banyak hal. Manusia selalu begitu. Nah, sampai 1000. Jadi ketika kita merasa berat, segera beristighfar. Kenapa? Karena yang menghadang kebaikan kita, tidak bisa tersenyum, kita selalu merasa kecewa. Nah, kalau bahasa Jawa gampang, gelani, selalu merasa kecewa terhadap apa yang kita lihat, ya. Tidak pernah ada terbersit kebaikan yang banyak pada orang yang kita lihat. Entah itu istri, entah itu ibunya, entah itu anak, entah itu tetangga, entah semua karunia yang diberikan Allah kepada kita, itu kita merasa terlihat jeleknya. Ya, itu memang jiwanya dibebani banyak kesalahan. Ya karena ditambah-tambah selalu mengeluh, selalu mengatakan kejelekan orang, ya, sehingga kecondongan kepada kebaikan itu sangat berat, ya, sangat berat. Nah, untuk itu marilah kita coba untuk memudahkan langkah-langkah kita dengan cara yang mudah seperti halnya yang dilakukan oleh para salafus saleh, ya, gitu. Kemudian ditajamkan akal, ya, agar punya pilihan-pilihan yang baik. Kenapa? Karena memang orang-orang yang berkonsentrasi kepada bagaimana dia melawan beberapa penghalang-penghalang yang diberikan oleh setan dalam segala macam bentuk, maka dia akan mencari ilmu. Orang beribadah dan harus mengilmui. Orang yang tidak punya ilmu, ya, itu ya akan banyak hal, ya, akan banyak hal yang menjadi kacau, ya, akan banyak hal yang menjadi kacau, ya. Berilmu dan prosesnya, ya, itu menjadi bagian yang penting, ya, bagian yang penting. Maka sering saya sampaikan, kenapa menghidupkan majelis itu menjadi penting, ya, dalam mencari ilmu, ya. Karena memang rahmat yang besar otomatis turun di majelis, ya, otomatis turun di majelis.
bukan ketika kita ngaji di YouTube dan sebagainya. Taruhlah kita itu kemudian membuat pengajian di YouTube, itu dalam rangka agar kita punya dokumentasi beberapa hal, ilmu, bincang-bincang tentang kebaikan yang mengingatkan kita kembali kapan saja. Namun yang kemudian memberikan bagian yang membekas dan menambah kebaikan yang banyak itu adalah majelis, ya, majelis. Maka bahkan sampai ketika seseorang tuh belum punya ilmu, masalahnya banyak, saya sarankan datang aja ke majelis. Datang ke majelis dulu karena dia akan mendapatkan rahmat yang sama dari orang yang tertinggi yang mendapatkan rahmat kemudian dibagi pada seluruh anggota majelis. Tinggal bagaimana kemudian kita mengolah rahmat yang besar yang tidak pernah kita dapatkan ketika ada di rumah. Ya. Nah, pilihannya itu yang tepat. Ya, pilihannya yang tepat. Ya. Jangan kemudian kita mutung gitu, kita putus asa. Lah, sudahlah, aku sholat, aku berdoa, aku ngaji percuma juga tidak mendapatkan pertolongan. Pertolongan itu terhambat turun ya karena ketika kita melakukan sesuatu itu untuk menghapus kesalahan dulu, baru kemudian menabung kebaikan. Nah, kesalahannya dihapus terlalu banyak. Sudah begitu manusia itu lucunya tidak pernah merasa salah, ya. Tidak pernah merasa salah. Misalnya gitu ya, kita taruhlah kenapa hidup manusia itu kok terasa berat, ya? Ya karena penghapusan dosa yang kemudian di Ramadan itu Allah sampaikan Allah itu akan turun untuk mengampuni orang-orang yang minta ampun. Minta ampun saja sudah kesalahannya lupa semua, minta ampun juga tidak bisa. Karena dia merasa tidak terlalu banyak bersalah. Ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang langsung kemudian menjadi beban kehidupan itu yang pertama kesalahan anak kepada orang tua. Dan itu yang banyak tidak disadari. Banyak hal dari kecil sampai kemudian dewasa. Sekedar kemudian berekspresi tidak enak. Kemudian berkata kasar dan sebagainya yang kemudian melukai orang tua. Itu akan dibalas oleh Allah. Padahal kita berapa? Kalau sebelum nikah berarti 25 tahun. Enggak ingat. Namun itu tercatat dengan baik. Yang kedua, ya, pembangkangan istri kepada suami. Yang ketiga, zina. Dia akan mendapatkan pembalasan di dunia wal akhirat. Karena kalau di Indonesia itu tidak ada rajam ya yang menghentikan ujian balik ketika seorang zina itu rajam. Dirajam kalau sudah keluarga sampai meninggal selesai, ya, dihapus dosanya. Di Indonesia tidak. Mereka menikmati itu. Maka kemudian Allah berikan ujian seperti halnya yang terjadi pada perajaman. Satu, dia merasa sakit, ya, merasa tertekan hidupnya, ya, akan diberikan ujian-ujian yang menjadikan dia malu, sengsara selamanya, ya, fid dunya wal akhirah. Ya. Nah, kemudian maksiat yang tidak pernah ada niat berhenti. Ya. Nah, banyak hal. Maka kenapa kemudian kehidupan manusia itu tidak menjadi ruwet? Sudah salah, tiap hari ngeluh, semua orang salah, bahkan orang-orang yang menjadi saksi kebaikan dia pun, ya, dia berlaku tidak baik. Ya. Saksi kebaikan kita, satu, orang rumah, dua, kerabat, yang ketiga, tetangga. Ya. Allah tidak akan bertanya pada sahabat kita, orang yang kita akrab, orang yang ada di mana yang selalu mengerti saya, tidak. Yang akan ditanya, yang bersaksi terhadap kebaikan kita, maka kita harus mempunyai akal yang cerdas. Jaga kebaikan kita. Allah itu ketika kita berbuat baik dengan orang rumah, mulai dari bermuka bersih sampai melaksanakan kebaikan yang banyak sama tetangga, sama kerabat, kita tuh punya kesalahan, tapi mereka tidak tahu. Allah menutupnya, kemudian mereka mengatakan bahwa orang ini benar-benar baik, itu menguntungkan kita. Saksi dari orang rumah, kemudian kerabat, kemudian tetangga, itulah yang akan menguntungkan kita dan menempatkan kita pada posisi yang tinggi di yaumul akhir. Jadi tajamkan akal dengan ilmu, ya. Jangan sekedar kita memperturutkan apa-apa yang kita suka, yang kadang-kadang tidak ada landasan ilmunya. Kemudian yang selanjutnya dilapangkan untuk sedekah.
ya, dilapangkan untuk sedekah. Artinya pemeliharaan mal, harta, ya harta itu menjadi sebuah pertanggungjawaban. Ya, coba Allah tuh sudah beritakan kepada kita. Kok kita itu ngeluh tidak punya duit? Oh, duit yang banyak ya tetap kurang. Ya, Allah sampaikan sedekah dia, sedekah di bulan Ramadan. Ya, kita ngasih makan. Ya, kita ngasih makan 10.000 satu orang. Kali 700. Pahalanya itu, ya, menjadi 7 juta. 10.000 bakso tidak dapat. Bakso 25.000, 15.000, 20.000, 10.000 makan, ya, kemudian dikasih kepada orang dengan niatan sedekah. Itu kita mendapatkan tabungan 7 juta. 7 juta. Sementara uang yang kita keluarkan sekedar untuk memenuhi kesenangan-kesenangan dunia itu tidak tercatat. Apalagi diberkahkan tidak, ya, hilang. Ya, yang namanya dunia itu hilang. Yang namanya aktivitas kebaikan akhirat itu tersimpan. Jadi berapa kita itu kehilangan uang dalam setiap hari, minggu, ya, bulan dan lain sebagainya. Maka manfaatkan. Mulailah, ya, dari bulan Ramadan, ya, agar itu menjadi bagian, ya, menjadi bagian yang penting. Dulu ditunjukkan, dicontohkan dengan pada riwayat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu sangat tahu bahwa orang yang bisa berzakat selalu mensucikan, ya, selalu mensucikan hartanya itu ditandai dari langit. Maka dia giatkan, ya, masyarakatnya untuk senang bersedekah. Akhirnya 3 tahun kemudian Allah berikan rezeki yang luar biasa dan seluruh, ya, umatnya Umar bin Abdul Aziz tidak ada yang bisa diberi zakat. Jadi bersabarlah, kuatkan jiwa kita dan keluarkan. Itu sampai ditandai, ya, wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang menegakkan sholat itu orang yang selalu bisa mengeluarkan hartanya, bukan memasukkan, mengeluarkan. Kemudian diberikan keturunan yang bisa menyempurnakan amal-amalnya, ya. Jadi pemeliharaan Allah itu adalah ada pada 5 hal yang pokok itu. Diberikan keturunan, orang beramal itu tidak sekedar wah kita kemudian menabung, tapi harus disempurnakan sampai pada akhir zaman, ya, sehingga itu adalah hal yang menguntungkan bagi kita, adalah keturunan yang bisa menyempurnakan. Kemudian selanjutnya diberi sifat lembut pada kebaikan, ya. Barang siapa Allah itu mencintai seseorang, maka Allah akan memasukkan jiwa yang lembut kepada jiwa itu. Lembut pada apa? Pada kebaikan. Ibadah dan zikir, bersegera, tampak, ya, berseri dan lain sebagainya. Kemudian muamalah dalam berinteraksi, dalam berteman, dalam hidup dengan sesama, ya. Kemudian menegakkan kebenaran. Sifat lembut itu artinya dia mudah didorong, bersegera, ya. Tidak qasat qulubuhum, hatinya menjadi keras, ya. Ketika disampaikan tentang kebaikan dia tersinggung, bahkan marah, gitu. Allah membuat salah satu ciri kita dicintai oleh Allah itu kita punya sifat yang lembut, bersegera, terus menerus, ya, terus menerus berusaha bersabar dalam kebaikan. Yang keempat, diterima di penduduk bumi. Diterima di penduduk bumi. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz itu sedang tawaf, ya, dan banyak orang menyapa dia, ya. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan begini, ini pasti orang yang dicintai Allah. Dari mana kamu tahu? Ya, pernah disampaikan berita kepadaku bahwa orang yang dicintai Allah itu orang yang mudah dicintai oleh orang yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Karena kebaikannya, ya, dipancarkan, ya, kebaikannya, ya, lewat muka berseri, Allah tutup kesalahan, dipancarkan kebaikannya, ya. Orang merasa bahwa ini pasti orang baik, ya. Kemudian dicintai penduduk langit dan bumi, ya. Dicintai penduduk langit dan bumi kok kita medeni gitu, ya. Enggak, dicintai itu artinya kita dimanapun kita merasa banyak saudara, kita merasa nyaman, ya, kita merasa nyaman dimanapun kita bisa bergaul dan menghasilkan kebaikan, ya. Tidak kita tuh pindah-pindah terus karena dimusuhi banyak tetangga, ya. Tapi tadi salah satu ciri orang yang baik itu sampai terlihat, lihatlah dia pasti orang yang dicintai Allah. Kenapa? Ya karena banyak orang cinta pada dia, ya.
ketika dia bicara menghasilkan kebaikan, ketika kemudian dia melakukan sesuatu, dia mendapatkan kemanfaatan dan dipancarkan ya. Kebaikan itu yang menjadi magnet kebaikan dan orang-orang baik. Yang kelima, mendapatkan cobaan yang terus-menerus. Nah, ini harus diperhatikan. Setelah kemudian Allah beritahukan banyak hal, salah satu ciri khas orang yang dicintai Allah itu akan mendapatkan cobaan yang terus-menerus. Terus-menerus. Semakin berat karena dikatakan sesungguhnya pada cobaan yang berat itu di belakangnya adalah karunia yang besar. Ya, Allah itu ya membagi rezeki seperti membagi akhlak. Allah akan memberikan dunia kepada siapa saja, tetapi memberikan keimanan ya, memberikan kebaikan hanya kepada orang-orang yang beriman, orang yang yakin, orang yang kuat. Nah, ternyata mendapatkan cobaan terus-menerus itu agar orang itu terjaga karena hidup itu selalu berubah. Ya, sangat pintar bagi setan. Orang yang sudah beramal banyak pun bahkan lebih mudah diajak untuk bermegah-megah, sombong terhadap apa-apa yang dilakukan. Maka Allah jaga, penjagaan yang sangat penting dari orang yang dicintai Allah itu adalah diuji terus-menerus dan semakin berat agar tetap terjaga satu keikhlasan bahwa hidup adalah memenuhi perintah, bahwa hidup adalah menjauhi larangan, dan bahwa hidup selalu bisa menerima ketetapan-ketetapan, baik itu ketetapan yang baik maupun ketetapan yang buruk. Ya, menjaga kesan. Kemudian sabar, ditingkatkan kesabarannya. Kesabaran dalam beribadah, kesabaran dalam berdoa, berdoa untuk orang lain sehingga orang itu akan menjadi sebab turunnya banyak rahmat, sebab turunnya solusi-solusi dalam kehidupan, ya. Kemudian ketawakalan, ya. Sudah sering saya sampaikan, orang yang tawakal itu adalah orang ketika diuji itu selalu kemudian mengoreksi. Barangkali ada cara-cara yang kurang baik, ada cara-cara yang tidak bisa ditirukan oleh orang lain. Semakin banyak ujian, dia akan semakin mempunyai banyak pengalaman spiritual yang bisa menjadi sebab orang bertanya, yang bisa menjadi sebab bimbingan-bimbingan kepada orang-orang menuju kepada kedudukan yang kokoh. Sekali lagi kita ingatkan bahwa orang yang dicintai Allah, ciri khasnya diuji terus-menerus dengan semakin berat karena karunia yang besar terletak di balik ujian. Yang terakhir, akan meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Ibu-ibu rahimakumullah, ada sebuah hadis yang disampaikan kepada kita. Allah sampaikan sesungguhnya ketika orang itu beriman, ya, kemudian dia menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, maka Allah akan memaduinya. Ya, diberi madu, ya, tampak manis. Sahabat bertanya, apa maksudnya ya Rasulullah? Yaitu mereka akan dibuat oleh Allah untuk selalu terjaga dalam kebaikan. Ya, sampai pada saat sakaratul maut pun ya dia masih berada pada keinginan-keinginan baik. Ya. Sehingga di saat sakaratul maut maka dia akan dijaga oleh Allah tetap berada pada kebaikan. Dan orang yang dimadui oleh Allah itu dibuat apa saja yang dilakukan itu disukai orang lain. Sehingga dia tidak meninggalkan permusuhan. Dia meninggalkan banyak kecintaan. Dia meninggalkan banyak inspirasi. Dan kemudian diakhiri dengan perbuatan yang baik. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu rahimakumullah, suasana itu mampu kita ambil, mampu menjadi bagian yang pengen kita upayakan. Karena sesungguhnya hanya Allah lah yang memberikan kecintaan secara murni. Allah lah yang punya cinta yang tidak bertepi. Dan Allah lah yang memberikan semua yang kita butuhkan. Untuk itu, marilah kita pakai Ramadan ini untuk melatih jiwa kita, melatih jasad kita, melatih dan menata waktu-waktu kita agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang produktif. Selalu diiringi dengan rahmat dan keberkahan. Allah selalu lipatkan amal-amal kita karena memang amal-amal yang kita lakukan adalah amal-amal pilihan. Fastabiqul khairat, mudah-mudahan kita dimudahkan ya,
dilapangkan, diberkahkan amal-amal kita di bulan Ramadan ini. Marilah kita tutup kajian kali ini dengan doa. Ilaha diniyah wa firidailah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inni nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqas syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajrun katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa takunana minal muntarim. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.